Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana, dan sekarang udah jam 11 malam ya. Ada suguhan kopi di sini. Jadi ya, ini bukan pagi ya Bro Ayung, soalnya lagi bulan puasa kan. Itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan itu nanti kembalikan lagi kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Amin. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Saya langsung ke cerita. Langsung ke cerita. Ada cerita apa hari ini? Sudah larut ya, Pi ya? Udah lumayan cukup larut. Iya, ini ada cerita dari Pak Wagimin. Pak Wagimin udah cukup usianya sekitar 60-an tahun apa ya, kalau nggak 55 lah segituan. Menceritakan sebuah kisah yang dialami sama keluarganya dahulu. Ya, itu ada melibatkan bapaknya juga waktu itu di pengalaman horor yang pernah dialami Pak Wagimin. Jadi beliau itu di saat itu lah ya baru punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu kelas 6 SD, kemudian yang perempuan itu kelas 2 SD. Terus saya itu, kata Pak Wagimin, padahal kata bapak sih saya bukan anak tunggal, tapi rasanya kayak anak tunggal. Loh, maksudnya gimana Pak Wagimin? Saudara saya meninggal semua katanya. Dari balita, terus bayi itu pada meninggal. Jadi kisah itu yang ada horornya saya mau ceritakan, Mas, itu di tahun 1989. Jadi saya itu tinggal sama bapak sama ibu. Baru kemarin berarti ya? Baru kemarin. Lama, Bi. Kita kan lahir 1800-an gitu kan. Bocah bingit. Baru kemarin. Iya juga sih. Nah, itu tinggal sama bapak sama ibunya. Bapaknya namanya Ki Suba. Nah, ibunya namanya nggak diceritain. Yang jelas mereka udah sama-sama sepuh. Mungkin saat itu usianya sekitar 75 ke atas lah ya. Dan tinggalnya di sebuah rumah ya. Kami orang biasa, kami bukan orang kaya, bener-bener orang, tapi nggak mau ngomongin bahwa kami itu orang susah. Yang pasti tinggalnya aja kami yang lain itu rumah-rumah itu biasanya di pinggir-pinggir jalan umum lah kalau di kampung. Kalau kami itu rumahnya agak masuk kebun setapak begitu, dan di dekat ini bantaran kali. Di dekat bantaran kali. Jadi ya orang bilang bapak itu katanya orang pintar, orang paham lah hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya sih biasa aja, kata Pak Wagimin. Cuman dia itu sering ditanyain masalah hitungan Jawa, mau ada acara apa, primbon begitu loh. Itu anaknya namanya Pak Wagimin. Bapaknya itu Wagumen gitu. Wagumen yang cerita dong. Nah itu dan di maaf. Gak apa-apa, benar. Dan di samping rumah kami itu memang ada kuburan tua. Katanya bapak merangkap sebagai kuncen. Ya namanya mbah siapa lah. Pokoknya saya nggak mendalami yang seperti itu. Hari-hari aja, kata Pak Wagimin, saya cuma seorang tukang belah gelugu atau kayu kelapa. Jadi kalau saya kalau dulu itu nggak pernah yang namanya kekurangan makanan apa, nggak pernah, Mas, nggak kayak sekarang katanya. Dulu itu tahun jebot kami dibilang orang nggak punya wis, tapi masalah makan beras tetap ada itu. Terus kalau nggak ada beras ya ada singkong, ada macam-macam lah kalau dulu mah begitu. Dan bapak saya setua itu pun termasuk orang yang masih sehat, masih bisa apa-apa sendiri. Hari-harinya katanya si Pak Suba itu, kaki Suba itu namanya Pak Suba ya, bukan Pak Wagumen. Sama ya, makanya saya tadi seingatnya belum dikasih nama. Nah, itu hari-harinya katanya nggak jauh-jauh dari kali. Dia itu selalu jala ikan, terus masang tamburan buat ikan gabus, nanti dijual begitu ya. Terus bikin perangkap udang. Nanti kalau misalnya dapat udang lumayan banyak, istri saya sama emak saya itu bikin inilah payak udang, nanti dimasukin ke blik, Mas. Blik itu biasanya wadah kerupuk yang dulu kotak biru itu, Vi. Nanti kalau ada orang pesan dibawa ke Jakarta. Misalnya ada orang warteg sana kan buat lauk lah, dijual lagi. Begitu hari-hari kami. Dan bapak itu termasuk, Pak Suba tadi ya, kaki Suba itu termasuk orang yang jarang banget sakit. Itu orang emang gak banyak ngomong, seperlunya aja wis lah. Dan
suatu ketika bapak itu lagi ketemu sakitnya. Jadi sekitar 2 harian dia itu nggak pergi ke kali sama sekali gitu loh. Adanya beliau itu kalau lagi sakit mesti nggak jauh-jauh dari tempat tidurnya itu di rusbang pring, rusbang bambu itu di balai bambu gitu. Ya, balai bambu itu di dapur, tapi sebelah kanan itu ada lega, itu tempat tidurnya bapak saya di situ. Perbedaannya kalau hari-hari biasa dia selalu buka baju, ya badannya ceking, cuman pakai celana komprang begitu. Kalau misalnya lagi sakit, paling baju safarinya dipakai, baju-baju yang tebel-tebel itu. Tebel, tapi celananya tetap itu, ngeringkuk, ya Allah paling seperti itu. Nah, kalau sakit juga nggak pernah ke dokter. Adanya dia tuh bikin ramuan-ramuan apa yang nyari-nyari di sekitar rumah. Nah, dulu itu saya diceritain abang-abang saya, karena yang meninggal itu juga laki-laki semua, yang lagi kecil, bayi itu nggak jauh-jauh, katanya sawan mayit, sawan pengantin, sawan-sawan semua lah pokoknya. Ya padahal kalau tak pikir-pikir sekarang, kata Pak Wagimin, itu ya kena setip, kena panas, cuman kan ya ketersediaan alat kesehatan apa-apa itu nggak kayak sekarang lah, seperti itu. Lah bapak waktu itu sakit, dan saya malam hari udah dibilangin sama mama, Min, kawan, nanti siang itu kamu setengah hari aja kerjanya, terus kamu biasa nyari ya kayak akar alang-alang, obat-obat tambah-tambah itu dari tanaman itu ya, nanti dibikin ramuan buat bapak. Gema, ya. Akhirnya saya Pak Wagimin itu setengah hari itu pulang. Dan kemudian sebelum saya itu nyari itu tumbuhan-tumbuhan buat obat bapak ya, saya sempat nengok bapak. Pak, keadaannya gimana? Enggak apa-apa, cuman atis kabeh, atis semua, pada lara, pada sakit semua badan. Terus ini jadi mau ngambil tanaman buat obat, ya kayak biasa, cuman ditambahin akar alang-alang, katanya seperti itu. Oh ya wis Pak, dicepet-cepet sembuh Pak, kalau kayak gini saya kepikiran. Oh nggak apa-apa, nanti sore saya nyemplung lagi ke kali, katanya seperti itu. Primen orang gimana lagi sakit begitu, katanya mau nyemplung ke kali. Hari-hari aja nggak nyemplung, biasanya cuman ngambur, itu kan di pinggir-pinggiran semua. Akhirnya singkat cerita ya Mas, saya itu habis makan langsung ke belakang rumah, itu bantaran sungai yang namanya pohon itu gede-gede banget kalau dulu. Jadi meskipun sekitar 1:30 siang, tapi udah gelap, suasana itu gelap di situ. Teduh, iya. Pohon-pohon gede banget, dan saya itu mulai nyari tumbuhan-tumbuhan kayak ciplukan segala macam lah. Itu pindah-pindah tempat. Itu beberapa kali, itu lumrah lah, orang dulu itu lumrah. Itu selalu ada suara dembleng di depan saya gitu kan. Tapi yang nggak ada riak, nggak ada apa, itu konon yang namanya buncul. Ya dalam hati saya bilang, kayak sama siapa aja, mbok saya itu orang sini gitu, sama orang lain aja loh, ngapain nunjukin demblang-dembleng begitu. Sampai lihat wujudnya, ya enggak, cuman suara tok. Nah pas lagi saya nyari itu beberapa tumbuhan yang kekurangan yang ini yang saya udah dapat, akar alang-alang, akar itu ya, itu nanti dibikin berapa seduhan begitu kan. Itu dari jauh ada teriakan. Ternyata dia sih nggak jelas dia teriak apa, yang jelas itu ngomong tolong atau ngomong apa nggak jelas. Pas udah dekat, itu kan rimbun di pinggir-pinggiran bantaran kali itu ya, pas udah dekat itu ternyata ada yang namanya Tarno, itu saingannya bapak. Saingannya dia nangkap udang, nangkap ikan lah. Profesional ya. Iya, teman dia muda sepantaran Wagimin. Saingan pinternya enggak? Enggak. Oh enggak, cuman di itu doang ya. Iya, di aktivitas dunia perkalian. Langsung dia tuh, men, tewasan men, tolong men. Ana mayit, ada mayat katanya, ada mayat. Oh, mayat apa, ngomong yang jelas. Ada mayat di mana? Enggak ada orang pengumuman, enggak ada orang meninggal. Wis yo. Itu saya belum ngambil ini, belum lengkap, langsung tangan ditarik ya. Ditarik, diajak lari pinggir kali sana. Saya udah mulai, ini mayat apa? Dia ngomong gak jelas banget. Pas udah berhenti, itu ada pohon apa dulu ya, gede banget pohonnya, dan akarnya itu kan sampai juta-juta ke kali. Dia nunjuk ke sana, ke arah kali di pinggiran. Itu kan banyak sampah juga ya. Tapi kalau sekarang itu kan banyak sampah plastik. Kalau dulu daun ya, cenderung daun. Tanpa sampah daun itu samar Mas Ayung. Jadi ngeliatin itu sih apa? Saya pikir itu batang atau bangkainya kucing.
wong udah banyak kayak belatung-belatungnya itu lebih ketiling sebentar itu mayat apa mayat kucing apanya itu kepala orang ternyata bayi kepala bayi. Ya dulu itu yang namanya kematian itu serem banget. Wong mati normal, orang meninggal normal aja kalau ada pengumuman assalamualaikum di toa itu udah orang-orang kampung itu perasaan ya ngeri, apalagi anak kecil gitu ya, nggak ada yang berani bakal ada pocong gitu ya. Iya, ada pocong jadi setan wis pokoknya seperti itu. Apalagi meninggal dengan cara kayak tadi dikali, terus itu mayitnya siapa, apalagi anak bayu, saya langsung ketakutan ya. Terus ini urusannya kan bakalan sama aparat. Preman gitu, gimana ini itu langsung kamu itu ngasih tahu bapaknya kamu. Berarti yang urusan kayak gini itu biasanya Pak Subah. Yang angel-angel lah, yang susah-susah itu banyak mereka itu minta rujukan sama bapaknya Wagimin. Harus gimana gitu kan. Sementara Tarno ngubungin RT terus ngubungin kelurahan. Bahkan lurahnya waktu itu nggak datang, Mas. Jadi cuman perangkat desa sama orang-orang tuh langsung ngumpul semuanya di daerah situ. Di pinggiran kali itu, termasuk ya tadi bapak saya itu saya nggak manggil, tahu dia kayak tahu dan langsung ke situ, dan nggak pakai baju safari, nggak apa, pakai biasa telanjang dada, terus langsung ya bapak akhirnya nyemplung katanya seperti itu ke Wagimin. Nah itu akhirnya polisi itu juga datang. Cuman 2 orang sih, Mas, dan mobilnya kan jauh, bukan wong saya itu pinggiran bantaran itu kan jauh dari jalan. Wis preman, polisi dulu yang ngomongnya nggak bahasa Indonesia. Gimana ini katanya mau diambil, tolong diambil, siapa yang mau nyemplung? Bapak langsung bleng. Pas udah nyemplung itu kan dulu dalam banget ya, langsung nyemplung, Kang selep, Mas, langsung nggak kelihatan. Itu kan gelap ya, mau di pinggir aja itu gelap, apalagi di air kelihatannya cuman gelap aja lah. Bapak hilang lama. Katanya dalam ininya kakinya nyangkut di akar. Jadi pas nongol itu rada megap-megap katanya. Astagfirullahaladzim, kayak kiye katanya, pakai diikat segala padahal ya akar. Katanya buat seru-seru, orang bikin geger aja. Orang itu pada kayak ikut was-was, tapi penasaran itu mayat apa beneran apa bukan. Akhirnya dia malah naik lagi. Saya nyemplung nyeroknya pakai apa, udah banyak belatungnya begitu. Akhirnya yang biasa buat nangkap ikan, jadi jaring ini apa ya, yang bagian atasnya itu kan pakai bambu dibikin segitiga, terus kelambu itu diserok pakai itu, diserok, terus bener ternyata itu mayat bayi. Mungkin ya umur seminggu atau apalah seperti itu. Wah kita dibuang, ini ada pembunuhan dan lain-lain, itulah pokoknya gosip-gosip yang di situ mencekam keadaan saat itu. Dan kebanyakan yang ngomong ya yang biasa rewel, yang lain itu sama-sama ketakutan. Aduh nanti di titik ini bakalan ada setan bayi, itu mindsetnya begitu orang-orang. Dan lucu ya, Mas ya, biasanya kan kalau penemuan mayat seperti itu ya nanti kalau sekarang kan diotopsi, dibawa sama pihak kepolisian, ada juga dari bagian mana lah itu. Kalau itu enggak, kayak kompromian sama bapak saya, terus beberapa aparat desa, akhirnya mereka itu kayak sepakat dimakamin bayi itu di situ. Di kali bantaran? Di bantaran kali, enggak, di sampingnya makam tadi loh. Makam bapaknya. Sampingnya rumahnya Pak Wagimin. Dimakamin di situ, terus dikasih nama malah sama bapak saya. Saya masih ingat namanya itu Ahmad Segara katanya. Karena kali nanti bakalan ke laut katanya seperti itu. Nah, itu kejadian udah selesai. Bahkan waktu itu ya saya juga nggak kayak sekarang kan bahasanya kepoan. Ini yang meninggal itu anaknya siapa, diapain. Dulu itu yang penting udah ya selesai udah. Mikirinya ini bakal jadi setan apa enggak. Nyatanya hari berikutnya ya berat. Kalau di saya sendiri sama di keluarga saya itu nggak ngalamin apapun. Dulu kan belum ada listrik, gelap begitulah ya. Tapi orang-orang yang tinggalnya jauh dari rumah saya, mungkin sekitar ini Mas Ayung, ya berapa puluh meter lah, 30 meter ke yang rumah rentang-rentang itu, mereka itu selalu dengar suara tangisan bayi katanya. Jadi jam-jamnya itu malam, tapi kalau misalnya habis maghrib persis sama tengah malam kayak gitu, itu berturut-turut 2 hari. Saya diceritain begitu,
katanya mereka itu yang nangis itu Ahmad Segara katanya begitu. Segara apa? Saya itu dekat samping rumah gampangannya. Itu kan di dekatnya dapur kuburan itu. Nggak pernah dengar apapun sama sekali. Tapi orang-orang nanti sumpah yakin bener. Kalau nggak percaya nanya tetangganya. Iya katanya dengar semua kayak gitu. Udah 2 hari berturut-turut. Nah saya kan bingung ya seperti itu kan. Bahkan gosip itu namanya orang kan ada yang jual daun apa ke pasar, dari pasar satu pasar lain, iya nyebar kemana-mana kayak gitu. Dan di situ ada setan bayi yang kayak gitu, jadi setan lah nangis terus. Saya ngomong sama bapak, dan bapak setelah kejadian itu kayak nggak sakit, bahkan ini aja ramuan yang emang nggak lengkap, nggak kepake. Dia ya Min, akhirnya bapak nyemplung juga, jadi mari ini Min, jadi sehat katanya. Pak, katanya bayinya itu nangis terus Pak. Nangis apa? Itu kata tetangga kita yang di depan katanya dengar Ahmad Segara nangis terus. Ahmad Segara apa? Waduh kayak seperti itu katanya. Bocah udah meninggal, dia mau suci. Nggak ada yang begitu-begitu. Kalau memang ada yang gangguin, itu nggak ada yang lain, itu paling belis katanya. Setan lah gampangnya itu memang ngambil situasi supaya nakut-nakutin penduduk yang emang ketakutan. Saya akhirnya iya juga ya. Tapi hari-hari setelah itu saya lihat bapak yang biasanya nggak terlalu rajin Mas ke makam yang tadi kenal itu sering ke sana. Tapi bukan ke makam tua ya Bi, tapi ke makamnya Ahmad Segara. Dan saya lihat dia selalu melati, tapi bukan melatinya, tapi kayak setangkai itu pucukan. Nah itu kan biasanya isi berapa sama daunnya itu selalu ditaruh di situ sambil ngomong seakan-akan kayak putranya sendirilah. Kamu di sini ya baik-baik ya, jadi temannya Mbah, ngomong kayak gitu. Wis kan bapak kok kayak gitu terus ya. Kalau tiap hari begitu, tapi bapak saya ya wis mungkin dia udah kangen pengen punya cucu lagi atau apa. Saya kembali beraktivitas, sementara tetangga-tetangga gosip kayak gitu semakin nyebar, padahal udah berbulan-bulan gampangnya. Dan praktis, tempat saya itu biasanya buat lintasan setapak itu ya. Kalau orang mau bikin hajat terus nanya-nanya apa sama bapak hari-hari pasaran itu sama sekali nggak ada yang ke situ belas, karena takut ada di situ ada bayi yang jadi setan. Orang-orang yang biasanya dulu tetap ada orang bedil ikan apa gitu ya, itu nggak ada belas yang lewat situ, ketakutan lah mereka. Buat saya itu nggak ada apapun, benar-benar nggak ada apapun. Itu sekitar berlangsung 2 bulan. Ketika 2 bulan itu ada kejadian aneh begini. Saya pulang dari, kata Pak Wagimin, pulang dari Betgawe, pulang dari kerja seperti biasa. Di kali ya. Terus nyari bapak, karena ada titipan dari bos, dititipin itu apa ya, pohing dulu kan udah ada tuton yang lama itu loh. Rokok. Iya rokok itu buat bapak kamu. Saya cari di balai-balainya dia buat baringan itu nggak ada, di belakang rumah nggak ada. Saya langsung ke kali kan Mas Ayung, pas langsung ke kali juga sepi, adanya tamburannya itu yang buat ini ikan kan, perangkap ikan. Oh jangan-jangan di tempat Ahmad Segara sepi juga di situ juga nggak ada apa-apa. Tapi memang sepertinya ada yang baru diganti, itu melati yang baru itu ditaruh, berarti belum jauh mungkin bapak dari sini. Akhirnya saya geser lagi ke arah bantaran lain, itu ada bambu yang ya rumpun-rumpun bambu ampel itu kan tebel-tebel banget ya. Terus di bawah itu memang sering bapak duduk di situ, jadi agak lega. Ini bambu kayak segitiga lah bambunya, itu di tengah-tengah rata kosong. Saya melihat bapak pegang Pak Subay ya, pegang golok, dia semacam bikin ini Mas, garane pacul. Jadi pegangannya pacul begitu, tak tok. Saya kaget banget ngelihatnya. Lihat bapak sendiri bikin begitu, Pak Wagim. Bukan, di depan bapak itu ada anak kecil. Dan saya nggak paham sama sekali, itu ada anak kecil umurnya sekitar 2 tahunan. Dia telanjang baju, pakai celana pendek, ya kayak cangcutan begitu loh. Tapi saya nggak kenal bocah itu sama sekali. Dia kayak mainan ini loh, trumpring, yang bajunya bambu. Itu lagi disobek-sobek bikin srek kayak gitu. Dan dia tuh ngeliat ke arah saya, bagus banget anaknya.
anaknya itu katanya ganteng banget, udah bangir, badannya bersih. Kalau misalnya anak kampung kayak nggak ada yang seperti itu. Anak saya aja buluk-buluk banget, anak sawah gampangannya begitu kan ya. Itu bagus banget bocahnya. Saya ngeliat, lah itu si anaknya siapa mainan begitu depan bapak. Dia itu kayak nggak, padahal saya deket deh ya. Bapak saya 2 meter di depan saya, berarti anak itu ya sekitar 5 meter lah. Tapi dia anak itu kayak nggak memperhatikan saya hadir atau cuek. Dia itu justru senyumnya ke arah bapak. Dan bapak ngomong, ya sing anteng ya, dolanan sing anteng dolanan mainan yang anteng, jangan rewel. Bapak mau ngobrol sama bocahnya siapa ya? Tapi padahal saya penasaran, takut saya lebih gede. Apa jangan-jangan benar kata orang-orang, kata bapak itu orang pintar. Jadi saya lagi kebenaran aja ngelihat setan. Sama Cegara mesti sama Cegara. Dia kan waktu bayi itu kan nggak ketahuan itu anaknya siapa, jangan-jangan anaknya orang punya terus Cina atau apa kan nggak ngerti ya. Netana itu anaknya bersih. Saya tidak lain nggak berani nanya, Pak, ini bocah siapa, itu nggak berani. Saya langsung pulang, loh kayak merinding kabeh mas, merinding semuanya ya kan. Saya langsung nemuin emak, mak, bapak mak di sana mak, anaknya siapa ya mak? Anak apa katanya? Bapak anak kecil 2 tahunan mak, bocah bagus bangir katanya. Lah ngarang-ngarang temen, ngarang-ngarang aja. Wong bapak ya kemana-mana sendiri. Kalau misalnya ngobrol ya paling sama yang gak kelihatan katanya begitu. Hari ini kali ya muncul katanya seperti itu. Kalau di kali ya nggak lain, setan kali itu muncul. Enggak, bocah kecil. Loken masa katanya seperti itu. Yuyuh mana Yuma? Saya minta si mas saya minta diantarin ke tempat bapak. Saya ke sana nggak ada apa-apa mas, ya, kayak orang bohong begitu loh di depan ibu saya. Bapaknya nggak ada. Bapaknya ada. Oh, cuman nggak ada anaknya. Tapi mau mas saya dia juga penasaran. Bapakmu manggilnya kan seperti itu. Bapakmu katanya ada anak kecil, bocah 2 tahun bagus. Iya jawabnya iya. Wis lunga katanya, udah pergi katanya. Nah itu siapa bapakmu? Ya Wagiman, ngomongnya Wagiman. Wagiman, dia kan Wagimin. Wagiman ini siapa Pak? Oh, iya Pak, ini Wagimin ya. Wagimin, katanya Wagiman. Itu mas saya langsung nangis kecek di situ. Nangis, ya Allah, bocah melas temen. Jadi kayak ngebakin jarit begitu loh. Bisa aja nangis mana balik suruh pulang. Bapak saya masih di situ. Saya, Pak, ngomong yang benar Pak. Jadi waktu itu saya juga nggak ngerti nama kakak-kakak saya tuh nggak pernah nanyain. Wah gimana sih siapa? Taunya gitu. Udah nggak ada gitu. Iya. Wah gimana sih siapa? Ya kakaknya kawan, kakaknya kamu katanya begitu. Itu saya nusul emak ya, dia udah tua begitu. Terus ada jalan yang agak turun naik begitu, ada akar-akar kan takutnya emak jatuh. Sambil nangis masih nangis. Meneng mas. Saya bombong-bombongin padahal dalam hati saya, ya Allah saya bisa ngeliat emas saya sendiri. Tapi di pikiran saya, enggak mungkin, saya aja buluk. Kecilnya juga katanya hitam banget, itu kan ganteng banget ya, terus bangir. Saya pesek kata Wagimin. Masa itu enggak, pasti itu sama Cegara tetap. Saya mikirannya begitu. Akhirnya emak anterin pulang. Pas udah gitu kan jatuh maghrib, saya seperti biasa ngater anak saya itu ngaji itu ke depan di tempat yang rame-rame orang itu loh. Di sana ada ustadz, terus mereka di sana kan nggak semua itu berangkat itu sendiri, anak-anak ada juga yang nganterin bapak ibunya, itu semuanya ya temanya masih sama. Jadi katanya wis lawas, udah lama sekitar sebulanan nggak ada bayi nangis. Akhir-akhir ini ada bayi nangis terus dan arahnya diselidiki pernah katanya. Jadi beberapa orang, tapi Wagimin nggak tahu itu mendekat ke arah makam, memang di makam yang nangis. Makamnya si Ahmad Cegara itu. Saya mau bela Ahmad Cegara ya nyatanya bukan saudara saya. Cuman saya ngomongnya, ya Allah bukan nutup-nutupi ya Waman. Saya itu yang dekat rumah aja nggak pernah denger ada yang seperti itu. Tangisan-tangisan bayi, apalagi katanya bayinya itu muncul dari makam. Gosip ditambah-tambahin gitu loh. Akhirnya setelah kejadian itu saya ngobrol sama bapak, Pak, bisanya orang-orang semua pada ribut, katanya Ahmad Cegara jadi setan, nakutin warga desa, katanya keluar dari kuburan.
gara-gara temen, katanya begitu. Jangan bikin masalah, jangan bikin gosip yang gak karuan. Bocah kecil meninggal ya tetap kita masih suci, katanya begitu. Dia ngomong begini, bapak bewis kesel, bapak aja udah capek katanya. Ya capek kan tanda kutip ya, saya arahnya bapak berarti, aduh jangan-jangan bapak mau lelah hidupnya begitu loh, kayak pengen nusul, ngomongnya ke arah situ. Itu seminggu kemudian Mas Ayu, bapak saya meninggal beneran tanpa sakit. Meninggal beneran tanpa sakit, ya warga kehilangan semua. Dan saat itu karena bapak saya termasuk mungkin baik ya, terus buat nanya-nanya orang-orang kampung, rumahnya di dekat kuburan tua sama di dekatnya Ahmad Segara. Mereka seakan-akan melupakan Ahmad Segara tersebut gitu loh. Dan aman semuanya itu, sampai dari 1 hari tahlilan tetap pakai patromak itu aja minjem. Kalau sekarang bisa dikamerain, mungkin dulu keren banget di pinggir kali begitu ya, saduk atau bahasanya itu seperti itu. Nggak ada masalah apapun, bahkan nggak ada orang ngomong tuh si Ahmad Segara nangis terus ketemu orang tahlilan, lihat kuburannya terus keluar kepalanya kayak yang udah-udah biasanya kan ada yang ngomong begitu. Nggak ada apa-apa. Lawis kan, saya juga anteng, moga-moga bapak meninggal terus nggak ada gosip-gosip yang lain begitu kan. Pas malam 7 harinya saya itu tidur di bekas ini rusbang yang buat naruh bapak sebelum diulesi gitu loh, sebelum dipocongin. Saya tidur di situ, emang niatnya kayak orang rindu gimana sih, kehilangan gitu loh. Kata orang tua kan kalau udah 7 hari dia udah jauh begitu. Menurut Pak Wagimin, saya tidurnya sengaja di pojokan ruang di situ. Bener, mimpi ketemu bapak. Belakangnya hitam semua, kayak alam itu cuma ada hitam top. Terus ada bapak saya, mukanya bersih banget, pakai pakaian putih. Di samping-sampingnya itu ada 4 bocah katanya. Bocah seusia mana Mas? Paling kecil ya 2 tahun, ya segitulah, tapi sudah bisa berdiri semuanya. Nah saya tanya, loh Pak, bapak sama siapa Pak? Kayak perangasannya itu bapak masih hidup gitu loh. Bapak itu sama siapa? Kiai Wagiman yang tadi ya, Kiai Wagiman, terus Kuriman, satunya Man lagi, saya lupa, pokoknya Man semua itu. Nah satunya Ahmad Segara katanya. Ini Ahmad Segara, itu mereka senyum semua, kayak tangannya begini, kayak mau salim, kayak mau salaman ke arah saya. Berarti kan saya anggap, oh berarti itu mas saya Pak. Saya tuh di sananya nangis Mas Ayung. Nah kemudian ketika tangannya pada begini, saya mau begini, malah mereka balik badan, terus bla bilang udah. Terus ada kejadian apa lagi Pak Wagimin? Udah kayak gitu topi. Selesai. Jadi nggak ada istilah nangis lagi setelah itu, nggak ada. Kita cerita yang masyarakat katanya dengar si Ahmad Segara nangis itu nggak ada. Hilang begitu aja ya, ditelan waktu gitu. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung. Siapa? Pak Wagimin. Ya? Pak Wagimin juga terima kasih banyak. Untuk Pak Suba juga, semoga damai tenang di sana dengan putra-putranya itu gitu. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Sampai jumpa di doa terbaik dulu dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.